Seorang pria gembel tiba-tiba datang ke reuni akbar SMA di sebuah gedung mewah. Semua menertawakannya habis-habisan, sampai dua wanita cantik nan anggun masuk dan berdiri di sampingnya. Ternyata mereka adalah istrinya. Dari sinilah rahasia besar sang pria terungkap dan membuat semua orang terdiam malu. Malam itu, sebuah gedung mewah di pusat kota dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Di dalamnya, para alumni SMA berkumpul dengan pakaian glamor, jas rapi, gaun mahal, dan wangi parfum kelas atas. Musik lembut mengalun, sementara gelas berisi minuman berkilau di tangan mereka. Suasana begitu elegan, seperti pesta para kaum elit. Semua terlihat percaya diri, saling pamer kesuksesan, membicarakan bisnis, jabatan, dan keluarga masing-masing. Pintu besar tiba-tiba terbuka. Masuklah seorang pria dengan pakaian compang-camping, celana lusuh penuh debu, sandal jepit usang, dan rambut acak-acakan. Seluruh ruangan sontak terdiam. Beberapa orang spontan menutup hidung, sebagian lainnya menahan tawa, dan tak sedikit yang langsung berbisik-bisik sinis. Kehadirannya benar-benar kontras dengan kemewahan ruangan itu. Astaga, siapa yang undang gembel masuk sini? Suara seorang pria terdengar keras, disambut gelak tawa di sudut ruangan. Ini reuni alumni, bukan posko tunawisma, tambah yang lain sambil menunjuk dengan sinis. Sejumlah wajah langsung berubah, ada yang jijik, ada yang geli, ada juga yang terang-terangan menghina. Pria gembel itu melangkah dengan tenang, mencoba tersenyum, namun setiap langkahnya disambut dengan tatapan merendahkan. Seseorang bahkan berkata lantang, "Wai, jangan-jangan dia nyasar. Mungkin tadi habis ngais sampah di belakang gedung." Sontak ruangan kembali pecah dengan tawa menghina. Seorang wanita dengan gaun ketat memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkomentar dengan nada mengejek. "Ya ampun, dulu waktu sekolah dia nggak punya gaya, sekarang malah tambah parah. Bahkan tukang parkir di luar pun lebih pantas masuk ke sini dibanding dia." Ucapannya disambut tawa kecil dari gengnya. Beberapa teman lama yang dulu pernah dekat dengannya pun kini ikut menertawakan. Kamu nggak salah datang kan? Ini pesta orang sukses, bro. Kalau mau makan gratis, mending tunggu di belakang dapur. Nanti sisa makanan mungkin bisa dibagi buat kamu. Kata-kata itu disambut tepuk tangan mengejek dari kelompok yang lain. Pria itu hanya tersenyum tipis, meski jelas terlihat matanya menyimpan luka. Ia melangkah ke salah satu kursi kosong di belakang, namun seorang pria berperut buncit segera menghalanginya. "Sorry ya, kursi ini bukan buat pengemis. Kalau kamu duduk sini, bau badanmu bisa bikin tamu penting kabur." Lagi-lagi, gelak tawa menghiasi ruangan. Bahkan panitia acara mulai merasa risih. Seorang pria berjas yang bertugas sebagai MC berbisik kepada temannya, "Siapa yang bawa orang ini masuk? Bisa-bisa acara jadi kacau. Masa reuni akbar SMA kita ternodai sama gembel?" Teman di sebelahnya hanya tertawa dan berkata, "Biarkan saja, lumayan jadi bahan hiburan gratis." Tak berhenti di situ, ada yang dengan sengaja menjatuhkan sehelai tisu di depan pria gembel itu sambil berkata, "Ini ada sampah. Kayaknya lebih cocok kalau kamu yang buang. Kan kamu sudah terbiasa." Suasana jadi semakin riuh. Beberapa tamu lain bahkan sibuk merekam dengan ponsel mereka, seolah sedang menonton pertunjukan komedi. Di tengah gelombang hinaan itu, pria gembel itu hanya duduk dengan wajah tenang. Ia tidak membalas, tidak marah, bahkan tidak tersinggung secara terbuka. Justru sikap diamnya membuat yang lain semakin berani menghina. Tak ada yang tahu, di balik pakaian lusuh dan senyum tenangnya, tersimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh ruangan itu. Suasana reuni yang semula penuh gelak tawa berubah menjadi panggung penghinaan. Hampir setiap mata tertuju pada pria gembel itu, bukan dengan rasa iba, melainkan cibiran yang menusuk. Seorang mantan ketua OSIS, kini tampil elegan dengan jas biru, mendekat sambil berkata lantang, "Hei, kamu sadar nggak sih, semua orang di sini sukses? Ada yang jadi pengusaha, pejabat, dokter, bahkan artis. Lalu kamu datang dengan pakaian lusuh seperti itu. Malu-maluin banget." Kerumunan pun tertawa, beberapa bahkan bertepuk tangan seperti menonton stand-up komedi. "Betul tuh," timpal seorang wanita yang kini menjadi selebgram. "Kalau niat mau nostalgia, setidaknya dandan yang layak. Jangan bawa bau jalanan ke ruangan mewah ini." Ucapannya membuat semua kembali riuh dengan tawa yang merendahkan. Pria gembel itu masih duduk tenang,
meski jelas terlihat wajahnya menjadi bahan tontonan. Ada seorang alumni yang masih punya hati, mencoba menenangkan situasi. Sudahlah, nggak baik mempermalukan orang. Bagaimanapun dia juga teman kita dulu. Namun, suaranya kalah dengan teriakan yang lebih lantang. Halah, kamu aja kasihan. Jangan-jangan kamu juga hampir sama nasibnya. Ejek salah satu pria berbadan besar, disambut sorakan setuju dari lainnya. Seseorang tiba-tiba menuangkan minuman ke dalam gelas, lalu menyodorkannya dengan nada mengejek. Nih, minum aja, biar agak wangi sedikit. Soalnya dari tadi bau badanmu ngalahin parfum mahal di ruangan ini. Gelak tawa kembali pecah, membuat beberapa tamu lain tak kuasa menahan perut karena terlalu keras menertawakan. Tak cukup dengan itu, ada yang sengaja menjatuhkan sepotong makanan ke lantai. Siapa tahu dia lapar. Kan biasanya gembel suka makan sisa. Kata-kata itu langsung disambut dengan sorakan keras. Sementara kamera ponsel terus merekam momen itu, seakan pria gembel hanyalah bahan lelucon. Beberapa alumni yang sudah mabuk oleh suasana ikut menambah keributan. Hei, coba nyanyi deh. Kan dulu kamu suka nyanyi di kelas. Kalau bagus, mungkin kita kasih duit recehan. Mereka menepuk-nepuk meja, menuntut pria itu tampil seperti badut jalanan. Namun, ia hanya duduk diam, sesekali menarik napas panjang. Semakin lama, semakin kasar hinaan yang keluar. Kamu datang ke sini bawa undangan nggak? Atau nyolong undangan orang? Hahaha, canda salah satu pria berkacamata. Kalau nggak punya undangan, keluar aja. Jangan bikin acara alumni ternoda. Kalimat itu membuat banyak orang bersorak setuju. Beberapa bahkan mengusir dengan isyarat tangan. Salah satu wanita yang dulunya pernah dekat dengan pria gembel itu ikut angkat suara. Aku masih ingat, dulu kamu suka bilang punya cita-cita besar. Ternyata cita-cita besarmu cuma jadi gembel ya? Lucu banget hidupmu. Ia tertawa terbahak-bahak, tanpa sadar menggoreskan luka yang dalam pada hati yang pernah tulus menyayanginya. Di sisi lain, ada satu orang yang berusaha membela lagi. Hei, jangan terlalu keterlaluan. Kita nggak tahu perjalanan hidup orang lain. Bisa jadi dia lagi jatuh, bukan berarti layak dihina. Tetapi segera dipotong dengan teriakan sinis. Kau bela dia kenapa? Mau ikut jadi gembel juga? Cibiran itu membuat si pembela bungkam, tak berani melawan kerumunan yang semakin beringas. Hinaan demi hinaan semakin memanas, membuat suasana reuni mewah itu berubah menjadi tontonan yang kejam. Namun, pria gembel itu tetap duduk tegak dengan wajah tenang. Senyumnya yang tipis semakin membuat orang salah paham, menganggap dirinya tak punya harga diri. Tak ada yang menyadari, di balik senyum itu, ada sebuah rencana besar dan kejutan yang sebentar lagi akan membalikkan keadaan. Sorak-sorai penghinaan belum juga reda. Setiap kali pria gembel itu mencoba bernapas tenang, selalu ada saja yang melontarkan ejekan baru. Namun kali ini, ia tidak lagi hanya diam. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Lucu sekali, kalian tertawa begitu puas. Padahal, seringkali yang tertawa paling keras adalah mereka yang hidupnya paling kosong." Kalimat itu membuat sebagian orang seketika terdiam, meski beberapa yang lain malah tertawa lebih keras, menganggap ucapannya hanyalah ocehan tanpa arti. Seorang pria yang kini menjadi pengusaha sukses maju mendekat. Hei, jangan sok bijak di sini. Kalau kamu merasa tersinggung, ya keluar saja. Ini tempat orang-orang berhasil, bukan panggung drama murahan. Ia menepuk bahu pria gembel itu dengan kasar. Namun pria itu hanya menatapnya dengan mata dingin, membuat lawannya mendadak salah tingkah. Kerumunan yang tadi ramai mendadak sunyi sejenak. Ada sesuatu pada tatapan gembel itu yang berbeda, tenang, namun menyimpan kekuatan. Kalian bilang aku tidak pantas ada di sini, ujarnya pelan. Tapi jangan lupa, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang pantas berada di mana. Dunia bisa berputar, dan orang yang kalian hina hari ini bisa jadi orang yang kalian butuhkan esok. Kata-katanya membuat beberapa orang bergumam tak nyaman. Namun, seorang wanita langsung memotong dengan ketus. Halah, dasar penghiburan murahan. Kalau kamu benar-benar orang penting, buktikan sekarang. Jangan cuma ngomong manis biar dikasihani. Hinaan itu kembali disambut tawa, meski tidak selebar sebelumnya. Melihat kerumunan mulai goyah, pria gembel itu tersenyum samar. Ia bangkit dari kursinya, melangkah perlahan ke tengah ruangan. Buktinya akan datang sendiri, katanya tenang.
Dan saat itu tiba, jangan ada yang menangis atau memohon maaf. Kalimatnya terdengar sederhana, namun membuat banyak orang yang tadi tertawa kini merasakan bulu kuduk berdiri. Salah satu pria yang masih berani menantang menunjuknya sambil berkata, "Kamu mengancam? Hahaha. Gembel mengancam orang sukses? Kocak banget." Ia melangkah maju, seakan ingin mendorongnya keluar ruangan. Namun sebelum tangannya menyentuh, pria gembel itu hanya berkata pelan, "Sentuh aku sekali lagi, dan mungkin kau yang akan diusir dari gedung ini, bukan aku." Suasana hening sesaat, seperti ada aura misterius yang menahan pria itu melanjutkan aksinya. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Ada yang berbisik, "Kenapa dia bisa begitu tenang? Bukannya harusnya dia malu?" Namun yang lain masih keras kepala, menertawakannya dengan suara yang dipaksakan. Ketegangan mulai terasa, seolah ada badai yang sedang menunggu waktunya untuk pecah. Pria gembel itu menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap seluruh kerumunan. "Tertawalah sepuasnya malam ini, karena sebentar lagi, tawa kalian akan berubah menjadi penyesalan. Aku tidak datang untuk memohon belas kasihan. Aku datang hanya untuk melihat wajah-wajah yang dulu merasa lebih tinggi dariku, kini menunduk." Suaranya dalam, penuh makna, membuat banyak orang tanpa sadar menelan ludah. Beberapa alumni yang masih setia menertawakan mencoba memecah ketegangan. "Sudahlah, jangan dibuat serius. Kita cuma bercanda." Namun nada suara mereka tidak lagi penuh percaya diri. Canda yang tadi terdengar lantang kini mulai kehilangan bobot. Ada rasa takut yang samar-samar tumbuh dalam ruangan mewah itu. Dan tepat saat suasana semakin menegang, pintu utama kembali terbuka. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema, membuat seluruh kepala menoleh. Dua sosok wanita cantik nan elegan melangkah masuk dengan penuh wibawa. Senyum mereka mengarah tepat kepada pria gembel itu. Seluruh ruangan mendadak hening, menunggu kejutan yang sebentar lagi akan mengguncang semuanya. Pintu utama gedung perlahan terbuka. Suara dentuman hak tinggi terdengar jelas, menggetarkan lantai marmer mewah. Seluruh kepala spontan menoleh, seakan terhipnotis oleh aura yang baru saja masuk. Dari pintu, muncul dua sosok wanita cantik yang mengenakan gaun elegan. Keduanya berjalan anggun, tubuh ramping dengan riasan sempurna, seperti bintang yang baru turun dari langit. Kerumunan langsung terdiam. Tawa yang sebelumnya memenuhi ruangan kini lenyap dalam sekejap. Beberapa pria tanpa sadar membetulkan jas mereka, sementara para wanita memandang dengan rasa iri bercampur kagum. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam acara reuni ini akan hadir tamu misterius yang kecantikannya begitu mencolok. Langkah kedua wanita itu begitu mantap. Mereka tidak menoleh ke kiri atau kanan, seolah hanya punya satu tujuan. Setiap orang menahan napas, bertanya-tanya, siapa sebenarnya mereka? Tamu undangan istimewakah? Artis yang disewa panitia untuk tampil? Atau pasangan pejabat kaya raya yang turut hadir di acara mewah ini? Semua spekulasi mendadak runtuh ketika dua wanita cantik itu menghampiri pria gembel yang sejak tadi menjadi bahan hinaan. Dengan senyum lembut, salah satu dari mereka menyentuh bahunya dengan penuh kasih. "Sayang, maaf kami terlambat," ucapnya manja, membuat seluruh ruangan terbelalak. Suasana mendadak hening, seolah dunia berhenti berputar. Wanita satunya bahkan lebih mengejutkan. Ia meraih tangan pria gembel itu, lalu mengecupnya dengan penuh penghormatan. "Kami khawatir kamu tersesat di sini. Seharusnya kami yang datang lebih dulu menemanimu." Kata-katanya terdengar jelas, membuat beberapa orang hampir menjatuhkan gelas dari tangannya karena terlalu kaget. Gelombang bisik-bisik mulai terdengar. "Itu, istri dia." "Bukan mungkin, bro, tapi dua-duanya kelihatan mesra banget. Mana mungkin seorang gembel punya pasangan secantik itu?" Suara-suara penuh rasa tidak percaya bergema, menambah suasana semakin panas dan membingungkan. Seorang pria yang tadi paling keras menertawakan, kini terbata-bata. "Tunggu, ini nggak mungkin. Jangan-jangan mereka cuma salah orang. Atau, dibayar jadi figuran." Ucapannya hanya membuat dirinya ditertawakan dengan sinis oleh beberapa tamu lain. Sebab jelas, ekspresi kedua wanita itu terlalu tulus untuk sekadar sandiwara. Pria gembel itu hanya tersenyum tipis, lalu menatap orang-orang di sekelilingnya. "Kenapa? Tadi kalian begitu bersemangat menertawakan. Sekarang kenapa terdiam?" Nada suaranya tenang, namun setiap kata seperti tamparan yang menyakitkan.
Kedua istrinya berdiri di sampingnya, bagaikan perisai yang memperkuat wibawanya. Suasana reuni yang semula penuh ejekan berubah menjadi ruangan yang tegang dan canggung. Mereka yang tadi bersorak kini sibuk menunduk, sebagian menelan ludah, sebagian lagi saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat, seakan aura pria gembel itu kini sudah berbeda. Dan sebelum ada yang sempat mengeluarkan kata-kata, suara langkah lain terdengar. Beberapa karyawan gedung berjalan masuk dengan ekspresi penuh hormat. Mereka menuju langsung ke pria gembel itu, memberi salam, lalu berkata dengan suara tegas, "Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir. Semua fasilitas gedung siap sesuai permintaan Anda." Ucapan itu membuat seluruh rahasia perlahan mulai terkuak, dan kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika kedua wanita cantik itu berdiri di samping pria gembel yang mereka hina, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka, seolah tidak percaya bahwa pria lusuh itu memiliki istri yang begitu memesona. Salah seorang temannya berbisik dengan nada heran, "Itu, istrinya? Mana mungkin? Jangan bercanda, orang seperti dia mana mungkin dapat wanita secantik itu." Namun bisikan itu segera terhenti ketika para karyawan hotel mendekat. Salah satu manajer dengan sopan menundukkan kepala di depan pria yang selama ini mereka remehkan. "Selamat malam, Pak. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Semua fasilitas hotel ini sudah siap sesuai instruksi Anda." Suasana langsung gempar. Semua yang tadinya tertawa kini terdiam membeku. Mereka baru sadar, pria yang terlihat lusuh itu bukan sembarang orang, melainkan pemilik gedung mewah tempat acara reuni diadakan. Beberapa orang spontan menutup mulutnya dengan tangan, sebagian lain menunduk penuh penyesalan. Semua hinaan yang mereka lontarkan seakan berbalik menampar wajah sendiri. Pria itu hanya berdiri tegak, memandang mereka dengan tatapan dingin namun penuh wibawa. Ia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kebenaran sudah berbicara lebih keras daripada semua penghinaan. Kedua istrinya tersenyum tipis, lalu bergandengan tangan dengan sang suami, berdiri di sampingnya dengan anggun. Gambaran itu seolah menjadi pukulan telak bagi setiap orang yang sempat menertawakan. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Mereka yang tadinya penuh cemoohan kini berubah jadi patung bisu, tertunduk dalam rasa malu yang tidak bisa dihapuskan. Reuni yang awalnya penuh tawa mengejek kini berubah jadi momen paling memalukan bagi mereka semua. Sementara pria yang diremehkan, akhirnya berdiri di puncak kehormatan. Keheningan ruangan pecah ketika pria yang sejak awal dihina itu akhirnya melangkah maju. Dengan tenang ia menatap seluruh mantan teman-temannya yang kini menunduk penuh rasa malu. Suaranya berat namun jelas terdengar di setiap sudut ruangan. "Kalian menertawakan penampilanku, merendahkan aku tanpa tahu siapa diriku. Tapi hari ini, biarlah semua terungkap. Gedung megah tempat kalian duduk dan pesta ini adalah milikku. Aku pemiliknya, sekaligus CEO dari perusahaan yang membangunnya." Sontak semua orang terperangah. Sebagian menutup mulut dengan tangan, sebagian lain menelan ludah menahan rasa bersalah. Mereka yang paling keras menghina kini justru terlihat paling pucat. Kedua wanita cantik yang berdiri di sampingnya semakin memperkuat kenyataan itu. Para karyawan hotel segera menunduk hormat, mengkonfirmasi kebenaran sang majikan. Suasana semakin tegang, seperti langit yang baru saja disambar petir. "Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam," lanjutnya, "tetapi agar kalian belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai manusia dari penampilan luarnya. Kalian mungkin melihatku lusuh, tapi di balik itu ada kerja keras, luka, dan perjuangan yang tidak pernah kalian lihat." Tak ada yang berani bersuara. Semua hanya tertunduk, tenggelam dalam rasa malu. Aura keangkuhan yang tadi memenuhi ruangan kini sirna, berganti penyesalan dan kebisuan. Pria itu menghela napas panjang lalu berkata tegas, "Acara ini sudah tidak pantas diteruskan. Reuni selesai sampai di sini. Silakan kalian pulang." Kata-kata itu membuat suasana kian muram. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan dengan wajah tertunduk. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Pria itu kemudian menggenggam tangan kedua istrinya, berjalan keluar dengan kepala tegak. Di balik kesederhanaan penampilannya, kini semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Seorang CEO kaya raya yang pernah mereka hina. Pesan moral: jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena tampilan luarnya. Bisa jadi, orang yang kalian hina justru jauh lebih mulia dan berhasil daripada kalian.
Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya.